Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang hormati, kita merasa prihatin karena beberapa waktu yang lalu belakangan ini, kita prihatin karena teman-teman kita sesama pejuang budaya Nusantara ini saling berseteru. Bahkan perseteruan tersebut kalau saya lihat mulai tidak sehat karena menyerang pribadi. Saya tidak perlu menyebut nama-nama teman-teman pejuang tadi, tidak, karena tujuan saya bukan ingin mengadu domba, tetapi kita ingin memberikan sebuah pencerahan. Mereka menyerang pribadi karena yang diserang ini sebenarnya cukup punya nama juga sebagai pelestari atau kalau entah itu pejuang atau cukuplah predikatnya pelestari budaya Nusantara. Ini diserang karena katanya si tokoh ini, dia ini poligami. Dia menyukai siswanya. Ya. Terus ada lagi yang diserang, di foto Facebook ini dengan perempuan ini. Tapi ketika pertemuan, kok perempuannya beda yang diajak. Nah, mereka saling serang ke hal-hal pribadi. Ini yang kita sayangkan. Seharusnya kita ini sebagai sesama pejuang budaya Nusantara tidak boleh saling serang di antara teman seperjuangan. Kita bicaranya adalah visi misi besar kita tentang kebangkitan Nusantara. Kita tidak perlu ngurusi hal-hal pribadi yang bersifat pribadi dari teman kita. Ini yang seharusnya kita garis bawahi. Ada juga yang diserang fitnah tentang penipuan. Ya memang kita harus akui, Jerbasuki Mawobio. Perjuangan ini butuh biaya besar. Sementara ketika kita bicara perjuangan budaya Nusantara ini, cari dana sulit, cari donatur sulit, cari sponsor sulit, cari sumbangan sulit. Sehingga bagi yang idealisme kuat memperjuangkan budaya Nusantara, ya tentu dia harus punya kekuatan ekonomi tersendiri. Tetapi kalau nanti larinya menjadi komersil yang lebih apakah tidak boleh penggiat budaya Nusantara ini cari duit di budaya? Ya kita, kalau menurut kita ya dipersilakan saja. Yang penting cara cari duitnya itu elegan, bukan malah menistakan, memperburuk citra budaya Nusantara itu sendiri. Karena memang semua orang butuh duit, tetapi duit bukanlah segalanya, walaupun segalanya butuh duit. Sehingga saya harapkan, mari teman-teman seperjuangan, sesama pejuang, penggiat, pelestari budaya Nusantara untuk saling bersatu. Bicarakanlah tentang visi misi besar kita kebangkitan Nusantara. Jangan kita saling menyoroti, membuka aib pribadi teman-teman kita, apalagi di dunia di medsos ya. Di medsos, di publik yang dilihat jutaan orang. Kita belum merasa satu badan, satu tubuh, satu gerbong dalam perjuangan kebangkitan Nusantara. Utamakan visi misi besar kita tentang perjuangan kebangkitan Nusantara. Jangan kita lihat tentang aib pribadi.
Atau taruhlah itu bukan aib. Sebagai contoh, yang kemarin saya baca itu menyerang ini poligami. Nah, apakah poligami itu suatu aib? Saya kira tidak. Dengan catatan, ya bahkan ada juga dari teman-teman pejuang budaya Nusantara tadi, dia menyerang seolah-olah poligami ini merupakan ajaran Dayo. Mereka menyerang, menjelek-jelekan, membuli, seolah inilah ajaran Dayo dengan poligaminya yang negatif. Nah, saya kira teman seperti ini barangkali belajarnya tentang budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa juga belum terlalu jauh. Sehingga dia membuli, ngecap kalau poligami ini adalah ajaran Dayo. Terus teman yang melakukan poligami tadi diungkit-ungkit di publik, seolah-olah itu menjadi sebuah keburukan. Nah, sepanjang poligaminya dengan cara yang benar, ya saya kira tidak ada masalah. Karena itu dalam kegiatan kita coba akan kita berikan sebuah wawasan tentang poligami Jawa. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti ya membuka wawasan untuk teman-teman penggiat budaya. Sepanjang poligami dilaksanakan dengan baik, ya bukan suatu aib. Bahkan dalam perjalanan sejarah luhur kita ada catatan-catatan poligami. Nah, ini di studio ngumpul beberapa anggota kita. Ini ada Pak Purwadi, Mas Bakti Sugiono yang dari Surabaya jauh-jauh, Mas Hadi ini yang tergabung di Raket Prasojo 2. Kalau yang Mas Anton sebelah kiri saya ini yang di Raket Prasojo 1 bersama Mas Puji Waloyo, kameramen. Nah, ini kita buka, ini teman-teman mau nanya apa tentang tema kita poligami Jawa, untuk mewakili para pemirsa atau anggota yang lain. Nah, bagi anggota atau pemirsa yang belum terwakili ya silakan tanya di kolom komentar. Mulai siapa dulu yang mau nanya ini? Oh, Mas Bakti Sugiono, silakan Mas. Ini saya mau tanya Romo. Yeah. Nah, dari catatan-catatan sejarah, ya kan, asal usul poligami sendiri ini sebagian besar itu memang apa dianut hanya khusus untuk kalangan para bangsawan, ya kan, utama ya mungkin raja atau petinggi-petingginya atau apa ya. Nah, apa juga itu poligami itu juga merambah di masyarakat kalangan menengah ke bawah zaman leluhur kita dulu. Nah, itu aja Romo. Ya, terima kasih Mas Bakti Sugiono. Lanjut, saya Pak Purwadi sekalian. Rahayu Romo. Rahayu Pak Purwadi, silakan. Iya, saya mau tanya tentang poligami itu, asal usul adanya poligami itu dari mana kan gitu, atau dari ajaran Dayo atau dari suku Jawa sendiri? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Purwadi. Mas Hadi sama Mas Anton. Mengenai poligami berarti Jawa memperbolehkan. Yeah. Kalau memperbolehkan, apakah ada dasar hukumnya? Mohon penjelasan itu aja. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi. Yang saya tanyakan, apa bedanya poligami sama Rabi Wayu? Kemauan. Terima kasih Mas Hadi. Ini pertanyaannya kita mulai dari Pak Purwadi dulu. Sebenarnya poligami itu dari mana? Apakah leluhur kita dulu itu ada poligami atau tidak? Nah, ini seiring dengan yang ditanyakan oleh Mas Hadi.
barangkali para pemirsa juga mau tanya, sebenarnya ada nggak sih di budaya Nusantara itu budaya poligami? Sampai di grup Rakyat Prasaja 2 itu ada bahasan itu di poligami itu diartikan oleh Mas Tommy itu kakean wedoan. Nah, di grup Rakyat Prasaja 2 itu salah gitu loh. Karena poligami itu tidak sama dengan kakean wedoan. Kalau kakean wedoan itu kan terkesan negatif gitu loh. Nah poligami itu belum tentu negatif. Apakah di dalam budaya Nusantara itu ada poligami? Ada. Sehingga poligami itu di dalam budaya Jawa ada istilah wayuh. Wayuh itu asli bahasa Jawa. Rabi wayuh gitu. Berarti poligami itu ada gitu. Sehingga bagi para teman-teman seperjuangan yang kemarin tuh menyerang, membuli, bahkan ngelek-elek ya teman seperjuangan di medsos, di Facebook karena teman tadi itu poligami. Ini itu tadi barangkali pengetahuan budaya Jawanya belum begitu luas gitu. Di budaya Jawa ada kok budaya poligami, yaitu Rabi Wayuh. Poligami itu adalah beristri lebih dari satu. Di Jawa ada namanya Rabi Wayuh. Tetapi kalau poliandri di Jawa tidak ada. Budaya Jawa poliandri tidak mengenal poliandri. Sehingga salah satu perbedaan cerita wayang Mahabharata Jawa dan India di situ. Kalau epos Mahabharata dari India ini kan Dewi istrinya Puntadewa. Apa enggak Pak Purwadi namanya? Parwati. Oh, bukan Parwati. Drupadi. Ya. Kalau Parwati itu istri Siwa. Jadi istrinya Puntadewa, Drupadi. Ini kalau dalam epos Mahabharata India, ini suaminya 5. Pandawa 5 itu semua suaminya. Tetapi kalau dalam Mahabharata Jawa, Drupadi itu ya istrinya Puntadewa. Punya anak namanya Pancawala. Ada perbedaan-perbedaan antara epos Mahabharata Jawa dengan Mahabharata India. Dan India ada memang salah satu suku di India itu yang mengenal poliandri. Kita bisa buka googling tuh banyak itu di India itu ada budaya poliandri itu ada memang. Seorang perempuan bersuamikan 2, 3, 4 bahkan 5. Ada. Tapi kalau di Jawa tidak ada mengenal poliandri. Perempuan bersuamikan lebih dari 1 tidak ada. Tapi kalau poligami ada. Laki-laki beristrikan lebih dari 1. Kenapa demikian? Karena ajaran Jawa ini berdasarkan serat teles. Serat teles itu alam semesta. Kalau kita bicara alam semesta, banyak contoh. Mamnya bebek. Ini pejantannya 1, betinanya bisa 40, bisa 72. Sehingga ini ada yang berseloroh ini. Kalau yang istilahnya satu laki-laki dengan 40 perempuan atau 72 perempuan tuh mereka berseloroh, apa ini seperti bebek ya. Bebek itu satu pejantan betinanya bisa 40 bisa 72. Dan banyak lagi, nggak cuman bebek. Ya. Nah, di sisi lain memang kita lihat mamanya mochi atau tempat air minum ya. Satu air minum pancuran ini bisa memberikan air ke beberapa gelas.
Tetapi di sisi lain ada acuan lebih kuat, bukan sekedar itu. Ya, itu juga kuat hukum alam tadi. Ya. Di dalam budaya Jawa itu ada poligami. Bahkan dalam perjalanan sejarah itu Majapahit Anjayeng Bawono itu tidak terlepas dari salah satu diplomasi luar negerinya adalah diplomasi wanita, perkawinan. Raden Wijaya ini permaisurinya satu, Gayatri. Terus beliaunya punya istri Ampeyan yang dari Singasari. Tetapi Raden Wijaya juga punya istri lain. Ada Dara Petak. Ini bule. Jadi Majapahit ini wilayahnya, wilayahnya itu sampai Eropa. Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit itu punya istri bule, namanya Dara Petak. Tapi apakah Majapahit ini menguasai Eropa dalam artian menjajah? Ini yang masih jadi pertanyaan. Raden Wijaya punya istri Dara Cemengan. Dara Cemengan ini Afrika. Cemeng itu hitam. Terus Dara Jingga. Dara Jingga ini diperkirakan ya wilayah Timur Tengah. Jingga itu kemerah-merahan. Terus ada Dara Langking. Dara Langking ini dari Cina. Kalau ini di beberapa cerita babat muncul ini, termasuk pernah sering menjadi cerita lakon ketoprak ini. Istrinya Raden Wijaya dari Cina, Dara Langking. Dengan cerita adalah Adanenggar Kelasworo. Ini biasanya yang para pemirsa seusia saya pasti pernah dengar itu. Cerita tentang Adanenggar Kelasworo. Ini kan jelas ini Rabi Wayuh ini. Merupakan bentuk diplomasi luar negeri. Karena ketika akhirnya terjadi perkawinan, tentunya kan semua menjadi keluarga. Apalagi Majapahit itu dikenal bukan invasi, bukan penaklukan. Majapahit dikenal dengan istilah itu adalah ekspansi tanpa invasi, tanpa penaklukan. Nagri Tanggi Sami Tumiyung, tanpa ditaklukkan. Sehingga sampai detik ini yang dulu merupakan wilayah-wilayah Majapahit dan sampai sekarang masih ada keturunannya, mereka masih bangga mengakui sebagai bagian dari Jawa. Kamboja, Thailand itu masih bangga mengakui sebagai bagian dari Nusantara. Malaysia, Filipina, bangga mereka. Madagaskar, bahkan tadi di grup 2 Rakat Prasojo 2 ini kan Mas Hadi, Mas Bakti Sugiono itu di-share kan tadi, yang nge-share siapa tadi, yang orang Jawa yang dari Afrika, ya, dari Afrika Selatan. Nah, kalau Mas Anton sama Pak Purwadi nggak ngerti, soalnya Pak Purwadi kan di Rakat Terjo 1. Nah ini Afrika Selatan pandai bahasa Jawa, bahkan bisa jula-juli tadi, luar biasa. Ini adalah bentuk bukti kalau leluhur kita itu mengenal poligami, namanya Rabi Wayuh. Nah, apa dasar lain lagi? Jadi tadi ke Mas Anton ya. Jadi dari pertanyaannya Pak Purwadi sama Mas Hadi sudah kita jawab bahwasanya apakah poligami itu benar-benar murni hanya ajaran Dayoh? Tidak. Ada ajaran Dayoh yang tidak memperbolehkan poligami, ada. Saya tidak mau menyebut agama tadi ya, karena kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita nggak perlu bicara agama ini yang nggak memperbolehkan poligami, agama ini yang malah menganjurkan poligami. Saya nggak akan sebut nama ajaran Dayoh tadi. Jadi
poligami itu tidak murni hanya ajaran Dayo, ajaran Jawa pun juga mengenal namanya Rabi Wayuh. Mas Anton, apa dasarnya? Tadi satu saya katakan hukum alam tadi. Tetapi di dalam catatan sastra Jawa memang mengenal adanya Rabi Wayuh. Nah, apa perbedaannya antara poligami ala ajaran Dayo sama poligami atau Rabi Wayuh Jawa? Perbedaannya di mana? Kalau menurut ajaran Dayo, ya, yang sering kita dengar dari berbagai tokoh agamanya, ketika seorang suami mau menikah lagi, tidak perlu izin istri tua. Ini di medsos banyak, itu bisa di googling itu. Banyak tokoh-tokoh ajaran Dayo yang mengatakan itu katanya perintah Tuhannya, boleh poligami. Kalau wanita-wanita nggak mau dipoligami di dunia, toh nanti di sana katanya dipoligami katanya. Itu perintah Tuhannya. Ya, kita tidak akan bicara itu jelek atau baik, enggak. Itu keyakinan mereka. Mereka meyakini katanya ini perintah Tuhannya, silahkan. Kita tidak akan membahas itu jelek atau baik, itu bukan ranah kita. Nah, bagaimana Rabi Wayuh kalau dalam sastra Jawa atau poligami Jawa? Ini kita lihat dari cerita tentang epos Mahabharata. Kita kalau sebagai orang Jawa kalau mau poligami ya harus mengikuti ajaran Jawa. Bagaimana itu? Harjuna, Pangeran Arjuno atau Pangeran Janaka atau Permadi, itu nikah pertama kan sama Pak Purwadi, hafal enggak? Lupa. Lupa. Wong Jawa kudu hafal. Permadi atau Janaka atau Harjuno menikah pertama dengan Sembodro. Sembodro ini seharusnya kakaknya. Kenapa? Karena Sembodro ini adalah anak dari Prabu Kunti Bojo. Nah, Prabu Kunti Bojo ini adalah kakaknya dari Dewi Kunti. Sementara Harjono adalah putranya Dewi Kunti. Anak ketiga. Seharusnya Harjuno ini menyebut Sembodro itu adalah Mbak Yu. Sehingga sebelum menjadi dalam cerita Partokromo atau Kakawin Harjuno Wiwoho, ini Harjuno ini menyebut Sembodro itu Kakang Mbok. Karena itu memang kakaknya. Umurnya lebih tua perempuannya, lebih tua Sembodro. Karena itu memang kakaknya. Ini istri pertamanya Harjuno. Nah, ketika Harjuno ini mau menikah yang kedua. Nah, coba hafal enggak ini Mas Hadi, Mas Anton? Tahu. Hah? Kita ini orang Jawa kok enggak hafal. Istri kedua Harjuno siapa? Hafal enggak? Sri Kandi. Nah, Sri Kandi. Ya. Mas Pak Purwadi ini mulai hafal nih, kita pancing-pancing. Memang sengaja saya tanya gitu loh, untuk pancingan. Ya. Nah, ketika Harjuno itu mau menikah dengan Sri Kandi, apa yang terjadi? Sri Kandi ini melamar ke Sembodro. Jadi itu perbedaannya. Kalau ajaran Dayo, seorang suami mau menikah lagi tidak perlu minta izin istri tua. Boleh saja sah menikah di mana-mana gitu loh. Apalagi konsep pernikahannya dengan cara membeli. Nah, kalau di ajaran Jawa kan tidak, perempuan itu tidak dibeli.
Karena perempuan itu bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Perbedaannya konsep ajaran Dayo dengan konsep ajaran Jawa di situ. Jadi ketika Harjuna mau menikah dengan Sri Kandi, Sri Kandi itu meminta izin pada Sembodro. Jadi para pemirsa, ya, kalau mau poligami, kalau Anda ngaku orang Jawa, ya ini aturannya. Si calon istri muda harus meminta izin pada istri tua. Yang kedua ini belum istri loh ya, baru calon istri muda. Ya harus minta izin ke istri tua. Diizinkan enggak? Kalau enggak diizinkan ya jangan lanjut. Jangan main curi, nyolong gitu loh. Kenapa kok harus minta izin kepada istri tua? Karena ketika seorang laki-laki sudah beristri, yang punya hak kan istrinya. Ini harus kita pahami. Sehingga Sri Kandi ini meminta izin pada Sembodro. Di dalam epos Mahabharata Jawa, Harjuna ini dikatakan julukannya apa? Lelananging jagat. Istrinya banyak. Tetapi yang tercatat ini ada 4. Ini bukan kita ini nyama-nyama ajaran Dayo, enggak loh ya. Jawa memang dikenal 4. Dan sebelum ajaran Dayo itu muncul, abad ke-7, epos cerita tentang Mahabharata ini jauh sebelum Masehi sudah ada. Cerita wayang ini dari penelitian banyak ilmuwan, salah satunya Profesor Salahanti Soleman, Profesor Dr. Haseu. Ini 1500 tahun yang lalu, 1500 tahun sebelum Masehi. Berarti kurang lebih 3523 yang lalu wayang sudah ada. Sementara kalau ajaran Dayo kan baru abad ke-7 mengajarkan adanya poligami, ya, boleh 4 ya. Itu malah baru saja berabad ke-7. Wayang jauh sebelum itu. Jadi Janaka atau Arjuna yang memiliki julukan lelananging jagat, istrinya banyak. Ini yang tercatat cuma 4. Istrinya banyak, tapi kan yang lain kan nggak tercatat. Termasuk itu ibunya Bambang Priyambodo, ibunya Bambang Irawan. Ini kan nggak tercatat. Yang tercatat cuma 4. Tadi yang pertama Sembodro, yang kedua adalah Sri Kandi, yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Larasati. Larasati ini siapa? Larasati ini adalah putrinya Demang Sagopi. Siapa Demang Sagopi? Demang Sagopi adalah seorang demang bawahan Prabu Kuntibojo. Waktu itu Kokrasana, Narayana dan Dewi Kunti ini dititipke ke Demang Sagopi. Karena waktu itu dikejar-kejar sama siapa Pak Prodi? Hafal enggak cerita wayang? Dikejar-kejar sama Kongso, dikejar-kejar sama Kangsa. Sehingga Kokrasana itu Baladewa, Narayana atau Kresna dan Dewi Kunti, mohon maaf bukan Kunti, Sembodro maksud saya. Kalau Kunti kan ibunya Harjuna, adiknya Kuntibojo. Jadi Kokrasana atau Baladewa atau Wasi Jaladara ini sama ini. Terus Narayana atau Kresna sama Sembodro ini waktu itu diasuh oleh Demang Sagopi. Karena merasa senasib sepenanggungan, pernah sengsara bareng. Akhirnya putranya Demang Sagopi yang ada ya 2, yaitu 1 Udawa,
ini diajak mukti sama Kresna menjadi patih di Ndorowati. Nah, si Larasati ini, Sembadra ini merasa kasihan. Dulu pernah sengsara bareng. Akhirnya apa? Sembadra ini melamar ke Larasati untuk dijadikan istri Arjuna, istri dari suaminya. Inilah poligami Jawa. Syaratnya apa? 1. Sepengetahuan istri tua. Dengan cara apa? Calon istri muda melamar ke istri tua, atau ini konsep Sri Kandi ini kan. Jadi Sri Kandi melamar ke Sembadra. Atau konsepnya Larasati, Sembadra melamar ke Larasati. Terus istri keempat dari Arjuna siapa? Sulastri. Sulastri ini tidak begitu dikenal, tapi ini tercatat gitu loh. Kalau istrinya Arjuna dari ibunya Bambang Priambodo, Bambang Irawan, ini malah nggak tercatat. Tapi ada lakonnya. Priambodo takon Bopo. Ada lakonnya. Tapi ibunya Bambang Priambodo ataupun Bambang Irawan ini nggak tercatat. Termasuk Pergiwa Pergiwati takon Bopo. Nah, ibunya Pergiwa Pergiwati juga nggak tercatat. Yang tercatat adalah Sembadra, Sri Kandi, Larasati, dan Sulastri. Ini apa namanya? Istilahnya konsepnya seperti itu. Ya cukup berat. Kira-kira ini Mas Hadi itu mau ngomong sama istrinya, "Ma, aku tak kawin mana ya?" Nah, kira-kira istrinya Mas Hadi udah ngamuk duluan. Jadi Rabi Wayuh poligami Jawa itu berat. Tapi kalau itu terjadi, yang ada adalah keharmonisan. Kenapa? Karena saling tahu, tidak nyolong, tidak mencuri. Tidak ada penipuan di situ. Semua saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini apa? Ada yang mau ditanya lagi ini, Pak Purwadi mau tanya lagi ini. Silakan. Iya, ini untuk masalah wayuh di Jawa itu beratnya seperti itu. Tapi dengan himbauan-himbauan pewayangan itu bisakah seorang istri itu bisa mengasihkan suaminya langsung ke perempuan itu? Nah, ini harus bagaimana caranya yang saya tanyakan gitu. Oh, ada lagi tanyakan nih Pak Sugiono. Tadi saya pertama belum, Pak. Ya? Yang pertama tadi. Oh iya, tapi Mas Sugiono belum saya jawab tadi. Mas Anton mau tanya sama Zadi. Enggak. Ini apa? Yang jelas itu ya. Kalau ajaran Jawa tidak pernah mengklaim, oh ini kata Tuhan. Ini adalah perilaku dari leluhur kita yang kita jadikan contoh gitu loh. Ajaran Jawa tidak pernah mengklaim, oh ini perintah Tuhan. Nah, itu enggak. Karena ajaran Jawa memakai konsep itu tinuming nalar, haik logis. Kalau kita ngomong, oh ngeklaim ini perintah Tuhan, kapan Tuhan kasih perintah? Wujudnya Tuhan aja nggak ngerti. Nah, akhirnya kan cuman klaim-klaim sepihak tuh. Nah, bedanya ajaran Jawa di situ, tidak ada klaim oh ini perintah Tuhan, tidak ada. Tetapi bicaranya ada serat teles kasunyatan. Kasunyatan itu realita. Itulah ajaran Jawa, konsepnya adalah haik logis. Kalau dalam bahasa Jawa itu fenomenalar, dan kasunyatan. Kasunyatan itu realita. Ini realita. Di dalam catatan sejarah leluhur kita ada gitu. Nah, tadi pertanyaannya Mas Bakti Sugiono.
Apakah Rabi Wahyu di dalam budaya Jawa itu hanya untuk tokoh raja-raja saja? Enggak juga. Pangeran Harjono itu bukan raja. Kalau raja dalam catatan itu memang Raden Wijaya itu raja. Terus Kresno atau Raja Ndorowati ini istrinya juga 3. Tapi apakah hanya raja saja? Tidak. Jadi Harjono bukan raja. Terus dalam cerita-cerita lain ada yang istilahnya hanya pejabat biasa, sekelasnya Tumenggung. Yang paling legendaris itu kan Romeo Julietnya Jawa. Mas Bakti tahu, Mas Bakti Sugiono, Romeo Julietnya Jawa. Sampai akhirnya mereka bunuh diri berdua, terus minta dikuburkan satu lubang. Sampai entah dari Cina. Nah, ayo siapa hafal enggak? Oh, itu beda, itu Rama dan Sinta itu bukan Romeo Juliet, karena dalam satu sisi kalau menurut saya nggak bisa jadi contoh itu. Kenapa? Karena Rama itu istilahnya tidak mempercayai Sinta, sampai akhirnya terjadi Sinta obong. Loh, karena Romeo Juliet nggak seperti itu, saling mempercayai, bahkan sampai harus mati bunuh diri bersama. Romeo Juliet sampai ingteh. Ya. Ini apa? Silakan ada pertanyaan atau mau jawab tadi? Mas ingat nggak Romeo Julietnya Jawa? Mimin lan Mintuno. Nah, itu Mimi dan Mintuno itu hewan, Mas. Mimi dan Mintuno itu hewan kecil. Mereka selalu lengket berdua. Kemana? Lengket berdua. Mimi dan Mintuno itu kutu, sejenis kutu. Romeo dan Julietnya Jawa adalah Roro Mendut Prono Citro, Temenggung Wiraguna. Nah, ini wawasan kita harus luas gitu loh. Kita mempelajari dan mempercayai dongeng dari luar negeri, dari bangsa lain, tapi cerita leluhur kita malah kita nggak tahu. Ingat Pak Purwadi tentang cerita Roro Mendut Prono Citro. Nah ini belum ini. Belum. Ini. Itu Romeo Julietnya Jawa itu. Yang waktu itu karena Roro Mendut itu menjadi karena orang tuanya kalah perang. Nah, akhirnya kan Roro Mendut kan menjadi putri boyongan. Mau dikawin sama Tumenggung Wiraguna. Roro Mendut tidak mau. Akhirnya apa? Roro Mendut minta syarat supaya bisa lepas dari cengkeraman Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna minta tebusan duit. Akhirnya Roro Mendut apa? Jual rokok. Rokoknya Roro Mendut ini aneh. Kalau rokok masih utuh harganya murah. Tapi kalau rokoknya Roro Mendut sudah dihisap Roro Mendut harganya, kalau namanya sekarang tuh kalau rokok masih utuh taruhlah 30.000. Yang sudah dihisap oleh Roro Mendut sekali harganya berapa? 500.000. Yang sudah dihisap 2 atau 3 kali 1 juta. Tapi semua orang itu mau beli. Sampai akhirnya mendapatkan uang untuk membayar tebusan ke Tumenggung Wiraguna. Karena diceritakan di situ tuh Roro Mendut itu cantik, seksi gitu. Jadi bekas rokoknya aja laku keras gitu loh. Nah, tapi Tumenggung Wiraguna tidak mau melepaskan walaupun Roro Mendut mampu membayar uang tebusan. Akhirnya Roro Mendut ini lari, melarikan diri bersama Prono Citro. Akhirnya tertangkap. Setelah tertangkap, Prono Citro itu dibunuh oleh prajuritnya Temenggung Wiraguna. Akhirnya Roro Mendut bunuh Suduk Saliro, bunuh diri Suduk Saliro. Dan berpesan kalau dia ingin dikuburkan satu lubang. Wah, ceritanya asik ini ceritanya ini. Nah, tapi kan di sini nggak akan membahas ceritanya itu. Ya. Kembali ke tadi Temenggung Wiraguna ini juga sudah Rabi Wahyu gitu loh. Berarti ini jawaban dari Mas Bakti Sugiono bahwasanya Rabi Wahyu di dalam budaya Jawa tidak harus kok raja, enggak, orang biasa pun bisa.
Tetapi tadi syaratnya, calon istri muda melamar ke istri tua, ataukah istri tua melamar ke istri muda, ataukah Sri Kandi melamar ke Sembodro, ataukah Sembodro melamar ke Larasati. Nah, pertanyaannya Pak Purwadi, gimana ya caranya supaya kalau taruhlah Pak Purwadi punya pacar baru ini, taruhlah ini, karena sebagai kontraktor sukses, uangnya banyak gitu ya, punya pacar baru mau nikah lagi. Bagaimana ya caranya supaya pacar saya tadi meminta izin ke istrinya Pak Purwadi, diizinkan untuk nikah lagi? Wah, ini ya nggak saya jawab di sini, nanti ditiru para pemirsa nanti. Tetapi intinya ya harus pandai merayu, karena suami itu kan harta yang nggak ternilai, apa aja boleh diminta. Tentunya di sini Pak Purwadi ya harus pandai merayu istrinya, calon istri mudanya Pak Purwadi ya harus mampu merayu istri tua, jangan dibohongi istri tuanya. Caranya merayu, mosok Pak Purwadi udah bersuami istri sekian puluh tahun kok nggak ngerti kelemahannya istrinya itu loh. Saya nggak mau jawab di sini, itu biar jadi nanti ditiru nanti para pemirsa. Karena memang berat poligami Jawa, sangat berat, sehingga tidak semua bisa rabi wayuh dalam budaya Jawa. Rata-rata mereka itu biasanya mesti main tipu. Saat ini di masyarakat kita banyak tuh yang rabi wayuh, tapi main tipu. Yang mereka pakai konsep ajaran Dayoh tadi. Tidak perlu izin istri tua. Taruhlah ini contohnya, ini contoh aja Pak Purwadi ini. Nanti beneran nanti. Pak Purwadi ini sedang garap proyek di Semarang gitu. Sampai di sana ketemu wanita cantik gitu. Nikah. Dengan konsep ajaran Dayoh tadi, jadi istri nggak ngerti. Punya istri sana, terus pulang. Juga nggak cerita. Ke Semarang, walaupun di sana proyeknya belum sudah selesai itu. Main nipu sama istri tua. Ma, saya ke Semarang lihat proyek. Padahal proyeknya udah selesai. Akhirnya dengan cara penipuan-penipuan seperti itu akan kebohongan-kebohongan akan terus bertumpuk-tumpuk. Di dalam budaya Jawa tidak boleh seperti itu. Cukup berat, sehingga kalau tidak mampu jangan coba-coba rabi wayuh. Kalau kita memang mengaku Jawa loh ya, tapi kalau dengan konsep ajaran Dayoh silakan, saya nggak mau bahas, itu bukan ranah saya. Sehingga pernah salah satu anggota kita itu kesini, dia rabi wayuh. Saya katakan, Pak, kalau memang Anda ini mau belajar Jawa beneran ke saya nggak mau seperti ini. Bagaimana caranya supaya istri tua harus tahu, harus minta izin. Nah, kebetulan dia kesini ngajak istri mudanya. Saya katakan, Mbak, kalau seperti ini Anda pelakor, perebut laki orang. Kalau Anda memang kesini mau belajar Jawa, ayo bagaimana caranya jenengan meminta izin kepada istri tua dari bapak ini. Kalau Anda memang mau belajar Jawa, kalau Anda mau pakai konsep Dayoh silakan, saya nggak mau komentar. Itu bukan ranah saya. Nah, mau tanyakan Mas Hadi, silakan. Tapi pertanyaan jangan kayak Pak Purwadi, caranya gimana? Bahaya gitu. Mengenai rabi wayuh. Iya. Kan kalau seumpamanya ini saya mau rabi wayuh gitu ya. Ya. Namanya direstui, apakah istri saya juga itu ikut menikahkan? Itu bisa ya, bisa tidak. Ya, itu. Nah. Yang penting dia tahu dan mengizinkan. Jadi calon istri mudanya Mas Hadi itu harus minta izin ke istri tua. Sepengetahuan dan memberi izin. Ya. Nah terus kalau Mas mamanya sudah nikah ya, terus punya anak, nah, itu dengan anak istri pertama, anak istri kedua itu masalah pembagian ini harta loh maksudnya. Pembagian hartanya itu apa sama dengan yang ajaran yang lain gitu? Nah, kalau pembagian harta waris di Jawa itu mengenal tuh keadilan. Namanya adil itu tidak sama, Mas.
adil itu tidak sama. Entah itu pada istri pada anak kita beda istri ataukah anak kita sama satu istri. Namanya adil itu tidak sama. Adil itu tidak sama. Adil itu tidak sama dan sama belum tentu adil. Karena adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sama, mohon maaf ini ada 4 orang. Ada 4 orang, taruhlah ini anak saya semua. Terus saya punya uang 10.000 sebagai contoh. Kalau sama, semuanya 2,5. Kalau adil, enggak, saya lihat kebutuhan. Taruhlah karena ini Mas Anton jomblo, enggak punya anak, punya anak 1, tapi enggak punya istri. Nah, cukup saya kasih 2.000, gitu, contoh gitu. Mas Bakti Sugiono ini kan jomblo, bujangan, belum punya istri, ya cukup 1.000. Sesuai kebutuhan. Nah, taruhlah Pak Purwadi ini anaknya taruhlah 4. Ya, saya kasihnya berapa? Ya bisa jadi tadi kan 2.000, 3.000 kan masih ada 7.000. Saya kasih 4.000. Nah, Mas Hadi anaknya 2. Saya kasih 3.000. Ini namanya adil. Sesuai kebutuhan. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini gambarnya seperti tadi. Tapi kalau sama tadi 4 orang, saya punya uang 10.000, 2.500, 2.500, 2.500. Ini namanya sama. Tapi kalau adil tidak. Karena Mas Bakti Sugiono ini bujangan, nggak punya anak, nggak punya istri, cukup 1.000. Mas Anton ini duda, anaknya 1, 2.000. Mas Hadi anaknya 2, 3.000. Pak Purwadi anaknya 4, saya kasih 4.000. Inilah adil. Dan pengertian ini harus diberitahukan kepada keluarga supaya tidak ada iri dengki. Karena di dalam konsep Jawa pun ketika bicara tentang hak waris, ini juga tidak mengenal kesamaan, tetapi adalah keadilan. Sehingga konsep Jawa ada apa istilahnya? Sak gendong, sak pikulan kalau kita bicara waris. Oke, udah. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak Purwadi. Jadi tadi yang ditanyakan tentang keadilan anak. Tapi kalau keadilan ke istri, seumpama Wayuh jadi istri yang pertama anaknya 4, yang kedua tidak punya anak, yang ketiga punya anak 1, itu harus pembagiannya adilnya ya gimana itu? Wah, kalau secara praktis ya secara misalnya apa? Ini ya terserah situasi dan kondisi. Kita tidak bisa samakan secara teori. Tetapi dalam konsep Jawa, istri pertama adalah yang utama. Jangan sampai kita melupakan istri pertama. Karena orang Jawa mengatakan bojo Joko Loro. Mulai susah dengan istri pertama. Ini banyak orang yang terjebak di situ. Jadi susah payah dengan istri pertama, setelah hidup enak, yang diajak enak malah yang muda. Ini tidak boleh. Ini namanya bukan keadilan. Pilih kasih. Dan itu cenderung pengkhianatan. Gitu loh. Ampun. Nah, itu pengkhianatan gitu loh. Nah, sampun jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi Rabi Wayuh atau poligami itu ada di dalam budaya Jawa. Jadi kalau ada orang yang antipati poligami terus menjelek-jelekan ajaran Jawa juga nggak tepat, karena ajaran Jawa juga mengenal poligami atau Rabi Wayuh, tapi dengan aturan yang cukup ketat. Ada lagi yang ditanyakan nih Pak Purwadi. Iya, ini untuk pendengar semua atau penggiat-penggiat budaya Nusantara ini. Supaya tidak ada
yaitu masalah pribadi itu kalau bisa kan mempunyai wadah sendiri. Nah, kenapa untuk di luar wadah lain atau yang melihat itu kalau bisa kan tidak seperti itu, ada istilahnya saling menjelek-jelekan. Nah, itu wawasannya gimana itu, Romo? Terima kasih Pak Purwadi. Sesama pejuang budaya Nusantara, entah itu tingkat nasional ya. Saya lihat seperti yang dari Banyuwangi, dari Semarang, dari Jogja, ataupun yang tingkat lokal di Malang saja. Ya teman saya, temannya Pak Purwadi itu kan ada teman-teman kita yang poligami. Saya sangat mengharapkan sesama pejuang budaya Jawa tidak perlu kita ini ngongkreh-ngongkreh kehidupan pribadi teman kita. Biarkan mereka mau poligami, silakan saja. Walaupun kadang-kala kalau kita lihat poligaminya enggak poligami Jawa loh mereka. Padahal mereka pejuang budaya Jawa, tapi yang dipakai bukan konsep Jawa. Sehingga kadang-kadang terjadi konflik internal rumah tangga. Karena mereka tidak pakai konsep Jawa yang saya katakan tadi. Konflik rumah tangga, bahkan kadang-kadang saya lihat anaknya pun ikut terdampak. Akhirnya apa? Mereka tidak mampu menjadi, yang perempuan ya, tidak mampu menjadi istri yang baik dan tidak mampu menjadi ibu yang baik. Si laki-laki juga gitu, tidak mampu menjadi suami yang baik dan sebagai bapak yang baik. Tapi itu biarlah itu kehidupan pribadi mereka, kita nggak perlu ikut campur. Yang kita utamakan adalah visi misi besar kita tentang kebangkitan Nusantara. Kita nggak perlu ikut-ikut itu. Nah, kalau mereka dengan mendengarkan konten kita seperti ini, terus mereka tersadarkan, mereka mau membangun poligami Jawa dalam rumah tangganya, ya bagus, supaya kehidupannya menjadi damai. Kalau mereka sudah ada konflik internal rumah tangga, otomatis apa? Waktu dan tenaganya habis untuk konflik rumah tangga. Bagaimana dia mau berjuang? Kalau tenaganya, pikirannya, waktunya habis untuk mengurusi konflik rumah tangganya. Akhirnya ya mestinya rumah tangga murat marit, dan otomatis apa? Ekonominya juga murat marit. Karena secara internal saling berkonflik, apalagi itu tadi. Dia lupa tentang bojo Joko Loro tadi. Dia susah dengan siapa, tapi setelah hidupnya senang, istri bojo Joko Loro tadi disingkirkan, terus dia hidup senang dengan perempuan lain. Ini kan lucu gitu loh. Aneh, apalagi katanya ingin menyelamatkan janda tapi membuat janda baru dari istrinya, juga nggak boleh. Katanya ingin menyelamatkan janda, tapi dia membuat janda dari istrinya. Tidak boleh. Tapi sekali lagi saya pesankan, jangan kita ongkreh-ongkreh kehidupan pribadi teman-teman kita lah. Kita bicara di sini dalam konteks poligami Jawa atau Rabi Wayo pun, kita tidak menyebut nama orang per orang. Karena kita memang tujuan kita bukan mau jelek-jelekan teman, tapi kita ingin memberikan pencerahan. Kesampingkan kehidupan pribadi, ayo kita bareng-bareng berjuang. Kita utamakan visi misi besar kita tentang kebangkitan Nusantara. Itu yang terpenting. Dengan cara itu kita bersatu untuk menyongsong, berjuang bareng tentang kebangkitan Nusantara kita. Jadi saya kira ya nggak perlu diwadahi. Apa perlu ada diwadahi? Oh itu persatuan istri-istri wayuh gitu kan, nggak perlu diwadahi. Tapi nggak perlu dibahas. Dan tadi saya sangat berharap kalau dengan konsep Jawa ini tadi, istri pertama tetaplah seorang permaisuri. Jangan sampai terus kita lupakan istri pertama. Ya, intinya kan keluarga, dari keluarga. Wadah itu kan keluarga dari yang
bersangkutan gitu. Intinya masalah pribadi kalau bisa kan yang lain-lainnya itu kan hak asasi sendiri-sendiri gitu. Terima kasih. Ya seperti itu seharusnya kan. Sehingga kalau taruhlah mamanya nanti Pak Purwadi itu mau Rabi Wayuh ya. Saya taunya istrinya Pak Purwadi itu si A, ya kemana-mana itu yang diajak lah. Yang diajak itu, jadi jangan terus, oh karena istri tua udah jelek, terus nggak diajak, ya jangan. Ganti yang baru, jangan. Itu pengkhianatan itu. Terus yang diajak kemana-mana istri mudanya karena masih cantik, jangan, itu pengkhianatan. Kalau istri mudanya tambah tua ini. Jangan. Jarang yang cari yang gitu. Iya jarang, padahal carinya kan lebih muda, lebih cantik gitu ya. Terus kemana-mana diajak, ini pengkhianatan. Nah, kecuali begini, dia taruhlah Pak Purwadi nikah lagi. Ini contoh loh ya para pemirsa, saya tidak mendoakan. Kemana-mana itu yang diajak istri tua. Tapi sekali waktu, karena tidak kesengajaan, saya ketemu Pak Purwadi di jalan bersama istri mudanya, yaitu beda lagi. Tapi kan tidak diutamakan. Ya. Kalau yang diutamakan tetap istri tua, bojo Joko Loro gitu loh. Wong direwangi ngerkoso sampai ke Sumber Manjing Etan numpak truk ya, mosok ate dikianati gitu loh. Nggih. Namun ada lagi yang ditanyakan untuk tema kita poligami Jawa. Jadi Rabi Wayuh poligami Jawa. Udah, sampun. Masa mau tanyakan silakan. Oh, nih. Jadi konsep dasar dari Rabi Wayuh adalah di zaman pewayangan. Yeah. Saya kira agak sulit juga. Menurut saya yang bisa melakukan itu adalah orang-orang terpandang. Misalnya raja. Raja-raja itu kan banyak kan yang lebih dari satu istrinya. Yeah. Atau yang kita namakan dengan selir. Yeah. Apa itu sudah memakai konsep Jawa itu, raja-raja kita yang Nusantara itu? Nah, kalau raja-raja Nusantara itu ya rata-rata yang itu memakai konsep Jawa tadi. Memang berat. Tapi itu yang harus kita lakukan kalau kita kepingin Rabi Wayuh. Kalau nggak mampu ya jangan. Nah, jangan khianati istri kita. Gitu. Ya, sampun. Jadi entah raja, entah orang biasa. Misalnya intinya adalah sepengetahuan istri tua. Tidak ada penipuan di situ. Istri tua adalah permaisuri kita. Ya. Oh, mau ditanyakan, silakan Mas Adi. Ini seumpamanya ya. Kan umpamanya istri nggak merestui. Nah, tapi yang perempuannya itu ngedek, Pak, gimana, Pak? Ngedek. Nah, ya tentunya kalau memang ngedek, ya si calon istri muda tadi suruh bergerilya ke istri tua sampai istri tua itu luluh dengan berbagai cara. Apa kesenangan istri tua tadi mamanya buah-buahan, bawa buah-buahan. Pokoknya itu kalau ngedek aja. Ya, dia harus berusaha sampai istri tua memberi restu. Kalau enggak jangan nekat. Kalau ngetek aja. Kadang orang seneng bisa ngeleng loh, Pak. Iya. Kalau orang sudah cinta sekolah-sekolah kabar. Iya. Nah, gimana? Nah, nyebut kresek. Ya itu tadi dia harus berupaya. Kalau memang taruhlah contoh ini Mas Hadi sama perempuan tadi saling cinta, tentunya akan berusaha bersama toh. Mas Hadi meyakinkan istri tuanya, si dia juga akan berupaya mendapatkan restu dari istri tuanya Mas Hadi. Sama-sama seneng. Kalau bertepuk sebelah tangan yang mamanya dia ngetek ae, Mas Hadi nggak mau, ya tetap nggak jadi toh. Jenenge cinta bertepuk sebelah tangan. Nggih, sampun ada lagi? Udah? Nah, nih.
Nih, terima kasih para pemirsa Rakat Prasaja TV channel yang kami hormati. Demikian tadi bahasan kita tentang Rabi Wayuh, poligami Jawa. Mudah-mudahan bisa memberikan kita wawasan, gambaran, ya. Ya tentunya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Dan Jawa memang punya aturan di situ, karena berkali-kali saya sampaikan bahwasanya indikator peradaban adalah semakin tinggi peradaban akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Semakin rendah peradaban akan semakin sederhana dalam pembuatan penyebutan objek dan pembuat aturan main. Jawa ternyata detail ketika bicara poligami. Aturannya tidak sekedar pokoknya laki-laki dan perempuan seneng, tidak seperti itu. Ada aturan yang lebih detail, lebih terperinci, lebih spesifik. Mudah-mudahan mampu membawakan pencerahan pada kita semua, informasi yang lebih informatif pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.